sekolah kita lebih fokus ke budaya Papuanya ya. Mereka itu anak-anak yang gak gampang keluar air mata ya. Kekalahan bukan suatu akhir. Bisa menang juara 1, terus membanggakan sekolah dan Papua. Program pemerintahan yang bekerja sama dengan SAI. Jadi anak-anak dari Papua dipilih dan diseleksi untuk menerima beasiswa disekolahkan di Bogor, di SAI. Perasaannya tuh senang, bangga, ya gitu, senang dan bangga aja. Untuk adaptasinya mereka tuh lumayan cepet ya, karena mereka anak daerah yang punya mimpi datang ke kota, jadi ngarahin mereka tuh gampang sih, nggak terlalu susah. Biasanya mereka diajari dulu kan di Papua kebiasaannya mungkin mandinya di sungai, nggak pakai sabun. Nah kalau sampai di SAI itu diajari mandi yang bersih, mandinya bukan di sungai lagi, tapi ada kamar mandi, terus pakai sabun. Kalau aku lihat dari awal memang mereka tipe yang kalau misalnya nggak didatangi dulu, mereka nggak akan mau mulai. Tapi semakin kesini mereka berani untuk memulai sama orang lain gitu. Ada, di beberapa ada. Mereka lebih gampang untuk sosialisasi ke semua orang yang ada di tempat dan nggak milih-milih nggak berkelompok mainnya. Perubahan karakter pasti ada ya. Mereka jadi lebih mudah diarahkan gitu. Terus mereka jadi lebih disiplin lagi, gampang bicara dengan orang yang bukan dari daerah mereka. Awalnya sekolah bekerja sama dengan CCFA Cipta Cendekia dan kebetulan baru semester ini di tahun kemarin kita bekerja sama dengan Bu Intan dan mengusulkan gimana kalau kita adakan bola kaki putri. Nah sebelumnya di sekolah itu sempat vakum bola kaki putrinya. Udah ada tapi vakum beberapa tahun karena coachnya belum ada. Nah akhirnya di tahun kemarin kita mulai lagi bola kaki putrinya. Sebenarnya nggak hanya dari SD-nya, ada dari SMP, ada dari SMA. Kalau di sekolah kita lebih fokus ke budaya Papuanya ya. Ada kegiatan ekstrakurikuler juga, jadi nari. Kadang mereka buat sendiri tarian baru gitu, tapi berdasarkan konteks Papua, daerah mereka. Pada saat corner, kalian kalau pegang lawan, Untuk kebersamaan sebagai tim, mereka cukup terbilang bagus karena mereka tinggal di satu tempat, di asrama yang sama. Mereka apa adanya ya. Jadi kalau mereka menegur teman mereka itu mereka langsung tegur. Tapi kalau misalnya mereka melihat teman mereka butuh pertolongan, mereka juga saling bantu. Jadi ya kalau aku lihat tim mereka apa adanya gitu sih. Kayak sama-sama terus tandingnya juga kayak saya sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit. Rutinitas latihan mereka itu antusias sih. Disiplin, latihannya mau dengerin apa yang kita kasih materinya. Motivasi mereka yang bagus, jadi bisa sampai ke final. Dan kita pun nggak expect sampai final.
kita kasih edukasi lagi. Di setiap permainan pasti ada kalah menang, tapi yang terpenting hasil dari latihan itu di pertandingan keluar semua. Terus belajar untuk punya sifat nggak mudah menyerah, terus percaya diri dan sabar. Mereka itu anak-anak yang gak gampang keluar air mata ya, terutama. Karena mungkin dari timur terus, dan kita ajarkan juga kekalahan bukan suatu akhir, tapi masih ada kesempatan di tempat lain. Dan nggak boleh nunduk kepala sih, harus diangkat lagi kepala tegap. Dengan biar ya gak apa-apa, kamu yang semangat ya gitu. Mungkin ini takdir dari Tuhan gitu untuk kasih ke orang lain supaya juara gitu. Bersyukurnya saya melihat mereka tidak dikesampingkan di sini ya. Justru orang-orang yang berbeda dari mereka tuh lebih merangkul, bahkan senang bergaul dengan mereka. Jadi artinya mereka diterima gitu. Kedepannya ya bisa berkembang lewat sepak bola, bisa jadi pribadi yang lebih bagus lagi sih. Karena sepak bola menurut saya bukan cuma ngajarin untuk bisa main bola, tapi tentang gimana bisa hidup bermasyarakat. Harapannya untuk SAI sih semoga dengan event ini SAI jadi punya mata di tengah-tengah masyarakat ya, khususnya kan membawa anak-anak Papua. Bisa menang juara 1, terus membanggakan sekolah dan Papua. Nanti sempat kalah nih hari Ya. ini kan, tapi tetap masih mau main bola nggak sama teman-teman? Masih Kedepannya mau seperti apa? mau juara gitu.